alat yang digunakan untuk menentukan larutan asam dan basa yaitu Berikan ya Bu. air biasa atau mineral akan berwarna merah, sama seperti warna asalnya. Jika kita kampus biru diberikan warna netral, warna netral atau air akan berwarna biru. Ini ada skala beda. Semakin rendah pH-nya, maka semakin asam pula semakin tinggi pH-nya, maka semakin basah larutan tersebut. Nah, contohnya ini asam lambung ada di pH asam. Asam banget dia lambung itu. Terus ada air lemon, air apel, air tomat, kopi, susu. Dan ini air putih itu netral ya. Telur itu termasuk basah. Ini ada baking soda, satu cuci tangan, cairan amonia, cairan amonia, dan cairan alkalin tetap. Kertas yang digunakan untuk mengukur skala asam dan basa ada 3, yaitu kertas lakmus, ada PHU universal, yang warna biru PHU universal. Terus yang indikator alami itu bisa menggunakan Kunyit Bu. dia juga bisa, terus punya sapu juga bisa. Penggunaan basa digunakan untuk mengatasi lemah maupun proses kenaikan pH tanah yang terlalu asam menggunakan reaksi neutralisasi. Reaksi ini melibatkan asam dan basa sebagai zat reaksi untuk menghasilkan garam dan air sebagai produk. Contoh reaksi neutralisasi antara asam klorida dan natrium hidroksida adalah sebagai berikut: HCl plus NaOH diubah menjadi NaCl plus H2O. Nah, berikutnya ada contoh reaksi kimia yang terjadi di dalam lampu saat menggunakan oktanol, yaitu 2HCl terus MgOH 2 aktif diubah menjadi MgCl2 aktif terus 2H2O. Pada kertas lakmus kita dapat mengetahui pH larutan, namun hanya dapat mengidentifikasi suatu larutan asam dan basa dari perubahan warnanya. Nah, untuk contoh dari basa lemah yaitu amonia untuk pembuatan bubuk, deterjen
makmur. Nomor 3, setiap rangka memiliki sifat asam, basa, atau netral yang dapat diketahui melalui perubahan warna indikator. Ada. Oke, saya kira ini dari kesimpulan yang sudah saya belajar kali ini. Asam dan basa sangat terkait dengan hubungan asam, memiliki rasa yang asam dan sifat yang dimilikinya itu tergantung pada kandungan bahan kimia di dalamnya. Sedangkan pada basa ada juga yang berbahaya bagi tubuh. Asam asam mengandung unsur hidrogen berupa ion dan unsur basa memiliki ion hidrogen. Ion adalah atom atau senyawa yang memiliki muatan. Basa yang dapat larut dalam air disebut alkali. Beberapa basa kuat yang bahkan sangat berbahaya jika digunakan tanpa sarung tangan. Oke, itu dia sekian teman-teman malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.